Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya sampaikan materi pembelajaran kita di pelajaran ilmu pengetahuan alam, lanjutan dari materi berikutnya ya. Kemarin Ustadz udah menyampaikan tentang perkembangbiakan ya. Tentang hari ini adalah metamorfosis ya. Ini adalah materi yang kedua. Ya, materi kedua sama dengan materi yang sebelumnya. Ya. Silahkan diperhatikan, simak, semoga materi yang ini lebih bisa menginspirasi ya, artinya lebih bisa dipahami oleh ananda sekalian. Oke, silahkan disaksikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dinantikan nontonnya ya. Dah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menambah pelajaran kita di materi metamorfosis. Untuk memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Quran surah Al-Hajj ayat 5. Nah, di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 itu yaitu bisa kita kaitkan pelajaran kita tentang metamorfosis ya. Nah, apa itu metamorfosis? Nah, silahkan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuh. Nah, ya itu disebut dengan metamorfosis. Jadi perubahan dari mulai telur sampai ke anak-anak, dewasa sampai dia tua, perubahan. Nah, setiap tahapan proses ataupun tahap demi tahap perubahan bentuknya itu, maka itu disebut dengan metamorfosis. Oke, next. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu ialah metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi imago. Contoh metamorfosis sempurna ialah yang pertama terjadi pada katak. Ya, kalau kita lihat ya, katak dari telur jadi berudu ya. Terus menjadi tumbuh kaki dua dengan ekor, ekornya hilang, nah, dan sampai dia menjadi dewasa. Perubahannya itu sangat signifikan sekali atau sangat jauh perubahannya. Terus yang kedua itu adalah nyamuk, dan yang ketiga ini sering kita jumpai yaitu kupu-kupu juga ya. Oke, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis yang melewati dua tahapan dari telur menjadi nimfa, setelah itu jadi hewan yang dewasa. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak dilewati oleh hewan tersebut ya.
Misalnya itu adalah jadi ulat, ya kan? Jadi ulat, jadi pupa, ya, kepompong, ya, tidak dilewatinya, maka dia disebut dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, pada umumnya metamorfosis ini terjadi pada serangga semacam capung, belalang, dan jangkrik. Next, fase metamorfosis kupu-kupu itu diawali dari telur, larva, pupa, sampai dia menjadi imago. Larva dari kupu-kupu merupakan ulat yang disebut dengan hewan yang lunak, ya, karena dia lembut gitu. Nah, ulat dari kupu-kupu tercantum hewan yang beresiko karena bisa memunculkan dampak gatal kalau kita menyentuhnya. Nah, sebaliknya pupa kupu-kupu itu terjadilah kepompong. Kemudian kalau dia dewasa, dia punya sayap, dia bisa terbang. Yaitu perubahannya, ya. Telur, terus jadi larva atau ulat, berubah menjadi kepompong, habis itu berubah dia menjadi kupu-kupu. Next. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh metamorfosis sempurna. Contohnya ini adalah kupu-kupu. Pertama dari telur. Dari telur ini berubah menjadi larva atau ulat, ya. Kalau kita sering menonton film larva di TV, nah itu adalah ulat, ya. Terus dari larva ini dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, ini warna hijau, ini kepompongnya masih awal atau masih muda, ya. Terus dia menjadi kepompong yang sudah keras. Nah, setelah itu dari kepompong ini dia akan keluar yang namanya imago ataupun kupu-kupu, ya. Berubah dia. Nah, habis itu dia berubah menjadi, selanjutnya dia setelah keluar dia menjadi kupu-kupu. Lanjut, ya. Nah, selanjutnya adalah contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, dari telur dia berubah menjadi nimfa, berubah jadi nimfa kedua, nimfa besar, ya, habis itu jadi imago. Nah, kita lihat perubahannya, dia tidak mengalami yang namanya proses ulat di sini. Tidak mengalami proses ulat dan kepompong, maka ini disebut sebagai metamorfosis yang tidak sempurna. Ini terjadi pada hewan yang namanya jangkrik. Fase metamorfosis belalang cuma meliputi telur, nimfa, kemudian imago. Maka fase belalang ini disebut sebagai metamorfosis yang tidak sempurna. Ini contohnya, ya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang disampaikan. Yang pertama, metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuhnya. Yang kedua, metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis yang sempurna. Dan yang ketiga, metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Itu kesimpulannya, ya. Jadi metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Perbedaannya terletak pada jika sempurna dia mengalami proses larva dan kepompong atau pupa. Jika tidak sempurna maka dia tidak mengalami proses larva dan kepompong. Seperti itu. Oke, demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tambahan ini bermanfaat untuk Ananda sekalian, ya, untuk belajar di rumah. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.